Bagaimana jika reruntuhan Atlantis tidak pernah ditemukan karena mereka hancur menjadi debu akibat perang nuklir kuno yang kini sejarahnya sengaja dihapus? Selama berabad-abad, kita dicuci otaknya untuk percaya bahwa Atlantis hanyalah sebuah dongeng belaka, sebuah kota utopia magis yang tenggelam ke dasar laut karena kemarahan para dewa masa lalu. Namun, kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih gelap dan mengerikan daripada mitos manapun yang pernah Anda dengar dari guru sejarah Anda. Atlantis tidak pernah tenggelam oleh air. Mereka menguap di udara, terbakar oleh api kiamat yang mereka ciptakan sendiri. Mereka adalah peradaban hipercanggih yang dihancurkan oleh kesombongan absolut mereka, oleh senjata pemusnah massal misterius yang mengubah gedung, daging, dan tulang menjadi abu dalam hitungan milidetik. Dan yang paling menakutkan dari kenyataan ini adalah kita sedang berjalan di atas abu mereka tanpa sadar, digiring perlahan oleh kekuatan elit tak terlihat menuju nasib yang sama persis. Buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah telah disaring, diedit, dan dimanipulasi oleh para pemenang dari sebuah perang rahasia yang terjadi belasan ribu tahun lalu. Mereka yang selamat dari kejatuhan Atlantis adalah mereka yang sejak awal memegang kendali atas teknologi mematikan tersebut. Untuk mempertahankan kekuasaan absolut mereka di era yang baru, mereka harus memastikan bahwa umat manusia yang tersisa tidak pernah mengingat seberapa canggih leluhur mereka sebenarnya. Semua catatan kuno tentang reaktor energi tanpa batas, mesin terbang purba, dan senjata berbasis fusi dihancurkan secara sistematis dari peradaban. Mereka membakar perpustakaan-perpustakaan terbesar di dunia dan membungkam para penjaga kebijaksanaan, mengganti sejarah faktual dengan mitologi dewa-dewa fiktif yang turun dari langit untuk mengelabui kita. Kita dibiarkan meraba-raba dalam kegelapan, merangkak dari zaman batu bagaikan anak kecil yang hilang. Sebelum kehancurannya, Atlantis bukanlah sekedar pulau dengan kuil-kuil marmer dan prajurit bertombak seperti yang digambarkan oleh budaya populer modern. Mereka adalah pusat peradaban bumi, sebuah metropolis raksasa yang ditenagai oleh sumber energi elektromagnetik yang bahkan ilmuwan modern kita belum mampu memahaminya. Langit mereka dipenuhi oleh kapal-kapal yang menentang gravitasi dan kota-kota mereka diterangi oleh kristal buatan yang memancarkan energi abadi. Mereka telah menaklukkan penyakit, memanipulasi genetika, dan bahkan mencoba menantang hukum alam semesta itu sendiri. Kesejahteraan material mereka berada di puncak-puncaknya, menciptakan masyarakat yang perlahan-lahan kehilangan empati dan spiritualitas. Di tengah kemegahan teknologi yang membutakan itu, para pemimpin mereka menjadi sangat arogan. Mereka merasa telah menjadi Tuhan atas ciptaan mereka sendiri, lupa bahwa teknologi yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan adalah resep paling sempurna untuk sebuah kehancuran total. Rahasia terbesar yang dijaga sangat ketat oleh para elit global saat ini adalah fakta bahwa teknologi nuklir modern bukanlah sebuah penemuan baru, melainkan sebuah penemuan ulang. Di masa-masa akhir kejayaannya, faksi-faksi yang berseteru di dalam Dewan Tinggi Atlantis menciptakan sebuah senjata yang melampaui bom atom modern yang kita kenal saat ini. Sebuah perangkat fusi materi gelap yang dirancang tidak hanya untuk menghancurkan fisik musuh, tetapi untuk merobek struktur ruang dan waktu di area ledakan. Senjata ini disimpan dalam fasilitas bawah tanah rahasia, dikendalikan oleh sekelompok kecil teknokrat gila yang lebih memilih melihat dunia hancur berkeping-keping daripada harus menyerahkan supremasi kekuasaan mereka kepada pihak lawan. Ketegangan politik yang memuncak mengubah surga teknologi tersebut menjadi tong mesiu raksasa yang hanya menunggu satu percikan kecil untuk meledak dan menghabisi segalanya. Dan hari yang menakutkan itu pun tiba. Bukan karena datangnya meteor dari luar angkasa, dan bukan pula karena letusan gunung berapi alami. Kiamat itu murni ditekan oleh jari tangan manusia sendiri. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, langit malam di atas Atlantis berubah menjadi lautan api putih yang membutakan mata. Suhu memanas hingga jutaan derajat Celcius, menguapkan lautan, melelehkan batuan granit menjadi kaca cair, dan mengubah jutaan penduduk menjadi bayangan permanen di dinding-dinding kota yang runtuh.
tidak ada jeritan karena kematian datang lebih cepat daripada kecepatan syaraf mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Kebanggaan tertinggi umat manusia purba itu runtuh ke dalam ketiadaan, meninggalkan bumi dalam keadaan musim dingin nuklir yang berlangsung selama ribuan tahun. Sebuah era kegelapan mutlak yang menyapu bersih hampir seluruh populasi manusia dari muka bumi.